Kepada adik-adik yang telah mengundang saya sebagai narasumber dari organisasi Permasyarakatan Pakat. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Mario Jose Manalu, asal saya dari Kecamatan Pakat, Mangasuh Bulat, Sumatera Utara. Jadi jabatan saya di organisasi ini adalah saya sebagai purna bakti pengurus BPH dan pengurus harian dan pengurus inti sebagai ketua periode 2003-2004. Jadi saya sekarang sebagai ketua. Mungkin boleh nih Abang deskripsikan tentang organisasi ini, sudah berapa lama didirikan? Baik, organisasi ini Permasyarakatan Pakat berdiri pada tanggal 25 Mei 2013, berarti sudah 13 tahun. Mungkin bisa dijelaskan nih kegiatan rutin apa yang biasa nih orang Abang lakukan dalam organisasi ini? Untuk kegiatan rutin yang Bapak lakukan dalam organisasi itu, kegiatan itu dibagi dalam beberapa hal yang dikerjakan oleh dari 4 divisi yang terdapat pada Informasi Pakat. Divisi itu, 4 divisi tersebut terdiri dari aksi dan pelayanan, minat bakat, kaderisasi, dan informasi dan komunikasi. Jadi, dari 4 divisi ini mempunyai program masing-masing. Program itu dirancang dalam rapat program kerja, rapat program. Jadi, contohnya, kalau divisi minat bakat, divisi ini merancang suatu program kerja berhubungan dengan yang bakat tersebut. Contoh, turnamen futsal atau bermain musik yang bisa meningkatkan keaktifan aktivitas anggota dari Permasyarakatan Pakat. Dari divisi Akspel, itu aksi dan pelayanan. Aksi dan pelayanan ini bekerja dan merancang program, contoh mengadakan kegiatan Natal organisasi, atau jika terjadi bencana di daerah kami membuat aksi menggalang dana. Itu tugas dari divisi Akspel. Itu juga Infocom, itu kepanjangan dari informasi dan komunikasi. Infocom ini menyebarkan semua informasi dan mengkomunikasikan antar organisasi agar saling berhubungan dan saling bantu backup mengadakan aliansi atau aksi secara organisasi. Nah, divisi kaderisasi, salah satu programnya itu ya cara penerimaan anggota baru, metodenya yang dilakukan, dan apa materi yang diperlukan dalam anggota baru tersebut, pembobotan pada anggota baru itu. Untuk budaya atau kebiasaan nih Bang, mana sih budaya atau kebiasaan kalian di dalam organisasi ini? Budayaan dalam organisasi ini itu tidak terlalu, saya bilang tidak terlalu, itu inisiatif dari anggota. Atas salah satu contoh kebudayaan itu hargai senior. Untuk budaya lainnya itu kami mempunyai solidaritas yang lumayan bagus. Contoh, jika ada teman-teman atau anggota yang sedang sakit atau yang dalam keadaan sukacita, kami tetap turut berpartisipasi. Untuk norma nih Bang, atau peraturan apa aja nih yang bisa Abang jelaskan dalam organisasi ini? Peraturan pada organisasi Permasyarakatan Pakat ini terdapat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya rasa setiap organisasi mempunyai tersebut. Jadi yang bisa saya katakan, aturan itu singkat menjelaskan tentang nama, tempat, dan waktu tentang organisasi ini berdiri. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu seperti yang telah adik baca. Ini boleh nih Abang sebutkan nih, apa sih manfaat organisasi ini bagi identitas sosial? Oke, Informasi Pakat itu organda pada organisasi siswa yang berasal dari Kecamatan Pakat yang berkuliah di seluruh kampus, seluruh universitas di Kota Medan. Fokus kami kembali ke kampung halaman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa isu yang terjadi, kami selalu update, kami selalu mengikuti. Sebagai salah satu contoh, kemarin kami menggalang dana korban longsor yang terjadi di Kecamatan Pakat. Kami turun di jalan, kami mengadakan aksi, kami menggalang dana, kami memberikan sumbangan tersebut kepada keluarga korban yang terdampak dari bencana alam tersebut. Jadi banyak. Jadi Informasi Pakat ini sudah lumayan terkenal di Kecamatan Pakat, dan kami adalah salah satu dari 10 kecamatan di Humpang Sundutan. Informasi Pakat adalah organisasi yang paling bertahan sampai sekarang dan yang paling lama. Apa sih yang orang Abang bisa lakukan agar setiap anggota bisa terkait dalam identitas organisasi itu? Baik, yang saya lakukan itu untuk merangkul semua anggota dalam organisasi ini. Saya mengadakan program kecilan, seperti bukan program yang besar, bukan program yang membutuhkan biaya besar, tetapi program ini kecil bisa meningkatkan chemistry sesama anggota. Sebagai contoh, kami membuat acara manggang di sekretariat, di rumah sekretariat organisasi, atau mengadakan games kecil bersama kami anggota, atau melakukan bedah buku, bedah film, dan diskusi bersama, diskusi kecil-kecilan tentang perkuliahan. Itu tidak formal. Bagaimana cara kita berbicara kepada kawan-kawan anggota organisasi semua agar mereka tidak tertekan, agar mereka tidak merasa formal? Kita membebaskan ruang. Bagaimana sih organisasi ini menjaga solidaritas dan rasa kebersamaan antara anggota? Perlu kita ketahui, solidaritas itu kan berarti ya
rela solid lah, rela berkorban demi kawannya sama kawan. Ya pada intinya solidaritas itu tingkat kerja ada pembedaan, harusnya pembedaan itu. Jadi solidaritas itu harus bisa saling membantu, harus bisa saling berkorban. Itulah kata kunci paling utama untuk menjaga solidaritas sama anggota. Terus satu lagi, hindari pertengkaran, hindari pertikaian. Jika ada beberapa anggota yang punya masalah dan konflik pertikaian, saya sebagai pimpinan akan datang sebagai penengah. Saya ajak diskusi mereka, saya suruh bersalaman. Mungkin kalau untuk konteks itu ya Bang, mungkin bisa nih diceritain nih gimana sih suka dukanya berada di organisasinya. Apalagi kan ini kan organisasi, mungkin bisa dikatakan ini kan dari daerah apa ya, daerah Ahmad ya. Nah itu kan bisa dibilang kan mereka nggak semuanya gitu, jadi cuma sedikit gitu. Gimana sih suka dukanya, apalagi di kampus kita ini kan banyak beragam nih, dari sosial budaya, mungkin dari asal-asalnya banyak nih. Apa sih tantangan terberatnya gitu? Suka dukanya di organisasi ini, kayak mungkin organisasi ini mungkin kalau dipandang dari organisasi lain itu kayak gimana ya, bisa dibilang terpinggirkan apa gitu. Kalian milih suka atau dukanya dulu? Ini dua hal yang nggak bisa, yang sulit ya. Mungkin bisa dukanya dulu lah. Enggak, oke. Kalau dukanya itu tantangan terberatnya itu apa ya? Sebagai ini ada pandangan sinis lah. Apa aja itu? Nggak pernah empat kali gitu kan lah. Contohnya orang itu kurang mengapresiasi gitu. Lalu kan kita sudah supaya merancang program, supaya merancang program dalam dana bagaimana program ini terrealisasi. Ada beberapa kelompok kecil kayak mereka kurang setuju sama organisasi. Apa mereka menceng-cengi apa namanya ya, kalau bahasa Indonesianya meledek-ledekin gitu. Tapi enggak mayoritas kelompok kecil aja yang kayak gitu. Berarti di organisasi ini juga cuma anak Unimed aja ya masuk. Berarti itu semua yang ada di kampus di Medan ini yang mahasiswa tersebut itu tempat perkumpulannya di mana? sekretariat dalam organisasi ini. Bukan cuma kita capek-capek berprogram, kita harus memahami apa sih organisasi ini, apa yang kita dapat, apa ilmu yang kita dapat, apa materi yang bisa kita peroleh, apa ya. Jangan masuk organisasi cuma bikin acara-acara apa capek-capek gitu, padahal dia nggak tahu misi-misinya, nggak tahu materi, nggak tahu pembobotannya, nggak ada. Organisasi ini ada kegiatan rutin nggak ya? Atau kegiatannya cuma kalau mau bikin acara? Program itu bukan cuma acara-acara besar aja. Program itu bisa dari contohnya program materi. Ini banyak kali sukanya ini. Iya. Kalau aku sebagai ketua banyak kali sukanya. Aku kemarin mungkin sebagai ketua aliansi dari 5 organisasi besar di Unimed ini. 5 organisasi ini beraliansi dalam dana. Kalau kalian ada tahu kemarin bencana yang di Bakti Raja, Semangat Lebih, Bakar yang longsor. Ya kan? Jika lumayan ada berkali berjuta dalam dana. Saya lah ketua aksi lah, pemimpin aksi dari Himapang. Jadi aku dikenal. Kamu kan ketua yang kemarin. Jadi banyak koneksi. Terus sama iyalah, jadi banyak koneksi. Terutama kepada pengurus-pengurus dan petinggi-petinggi organisasi organda yang ada di Unimed. Paling senang itu ketika organisasi ini telah mensukseskan acara. Jadi di situ titik bangga aku bisa membawa anak-anak mahasiswa dari kesehatan pakat, mahasiswa bisa dari kesehatan pakat ini untuk menerapkan, untuk usahakan tantanganku di sertifikat sekolah mereka. Ini salah satu kebanggaan. Abang udah dikenal lah. Konteksnya dikenal. Kadang kenal, kadang enggak kenal mereka. Paling kenal di situ lah jadinya kan. Itulah paling intinya setelah sukses acara program kerja yang bisa kami rancang, sukses itu kan. Setelah titik paling bangganya juga. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa Himapa ini merupakan sebuah organisasi atau tempat berkumpulnya mahasiswa khususnya yang berada di kota Medan yang berasal dari daerah Pakat. Hal yang dapat diambil dari organisasi Himapa ini adalah bagaimana organisasi ini menjadi dasar dalam bersikap antar anggota. Misalnya, bangga akan daerah mereka sendiri dan menguatkan rasa kebersamaan antar kelompok, serta menjadi jembatan untuk membangun toleransi. Dalam organisasi ini juga, tiap anggota saling terikat dalam membangun kebersamaan, terutama mereka sangat terbuka akan isu-isu tentang daerah mereka. Walaupun mereka berasal dari daerah terpencil, tetapi mereka tidak malu atau minder.
melainkan mereka tetap peduli dan bangga akan identitas mereka sebagai mahasiswa yang berasal dari daerah Pakat. Mereka menunjukkan pada lingkungan sekitar mereka bahwasanya identitas mereka adalah mahasiswa yang berasal dari daerah Pakat yang sangat bangga dan peduli akan daerah tempat mereka berasal. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Nagisti. Saya juga sebagai seorang mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Matematika. Jabatan saya sekarang komandan. Kalau pimpinan tertinggi di sini komandan namanya. Ada beberapa yang bilang ketua, komandan. Di sini komandan. UKM ini sudah berdiri berapa tahun ya? Berapa lama? UKM ini udah berdiri sejak 12 April 1996. Bagaimana nih kakak mendeskripsikan UKM ini? Tentu UKM ini seru, bisa dilihat rame, lingkungannya bagus. Ya bisa lihat dari kita bangun kekeluargaan di sini, dan yang paling utama adalah koordinasi kita tetap di lingkungan Palang Merah Indonesia. Bisa diceritakan nih kak, kegiatan rutinitas apa nih yang dilakukan sehari-harinya? Di KSR ini ada beberapa bidang ya. Jadi ada struktur kepengurusan namanya. Ada bidang markas, ada bidang sosmas, ada bidang diklat, ada bidang diklat. Salah satu kegiatannya itu di bidang sosmas itu ada donor darah kita buat. Donor darah, kemudian kita ada buat bakti sosial. Bisa pantassuan kita pernah buat juga sunat massal. Kalau di Litbang ada namanya kreasi PMR, itulah lomba-lomba anak PMR masih kita buat. Kemudian ada juga kalau di PAB Open Recruitment. Baik Bang, budaya atau kebiasaan apa yang biasa orang kakak lakukan di UKM ini? Senyum. Budaya senyum. Senyum, ramah gitu ya. Boleh senyum. Norma atau peraturan apa yang ada di dalam UKM ini? Di ART, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu pedoman untuk menjalankan UKM ini. Tapi secara peraturan kita mengikuti peraturan yang dikasih sama pihak biro rektorat sama PMI Kota Medan. Nah, baik. Apa manfaat UKM ini bagi identitas sosial di masyarakat? Identitas sosial, oke. Sebenarnya ruang lingkup PMI UKM PMI ini lebih ke mahasiswa. Paling kalau kita persenkan sekitar 70%. Sisanya kemana? Sisanya ke PMR dan masyarakat luas seperti bakti sosial. Kita juga buat pembagian sembako untuk berbagi kebaikan, membuka peluang orang lain untuk melakukan kebaikan. Contoh, kita buat donor darah. Donor darah nih, siapa nama adik? Teresia. Kita buat donor darah. Teresia mau donor darah, dengan Teresia donor darah, maka kami membuka peluang untuk Teresia bermanfaat untuk orang lain. Kan donor darah ini akan dipakai sama orang lain. Ketika donor darah ini dipakai, siapa yang dapat pahala? Teresia. Tapi kami juga punya kontribusi di situ kan? Bagaimana UKM ini dalam menjaga solidaritas kebersamaan Oke, penting sekali antar anggota? Kita mungkin komunikasi. Yang perlu kita ketahui sama-sama adalah setiap orang yang punya hubungan pasti punya masalah. Mau apa aja, mau teman, sahabat, pacar, kayak gitu kan. Di UKM apalagi ada banyak orang pasti punya masalah. Tapi jadi masalah itu wajar. Gimana caranya agar masalahnya tidak semakin besar dan sebagainya macamnya itu? Boleh komunikasi. Ya kan, apalagi sekarang sistemnya sering kali online. Kalau kan nggak lagi ada masalah, bagus dibukakan nanti. Terus sering buat pertemuan, sering buat kegiatan, sering buat bonding team. Bonding team itu reward, ya kita jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa UKM KSR PMI merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa yang berfokus pada pengabdian dan kepedulian sosial. Melalui berbagai kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, pelatihan, pertolongan pertama, hingga penanganan bencana, UKM ini tidak hanya berperan penting dalam membantu masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter mahasiswa. Anggota dilatih untuk memiliki keterampilan praktis, disiplin, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Selain itu, UKM KSR PMI Unimed juga memiliki kegiatan rutin berupa perlombaan atau kegiatan yang menjadi ajang pembinaan, evaluasi, sekaligus sarana mempererat solidaritas antar relawan.
Dengan semangat solidaritas dan kerelawanan, UKM KSR PMI menjadi bagian penting dalam mewujudkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga peka terhadap kebutuhan sesama dan siap mengabdi demi kemanusiaan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan Putra Hadra, mahasiswa pendidikan sejarah angkatan tahun 2023. Kalau dari segi organisasi di internal, saya berkecimpung di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah atau HMJ atau HMJ. Kalau abang sendiri? Oke, perkenalkan saya John Vito Simanjuntak, sama angkatan 2023. Untuk di HMJ sendiri, Kepala Bidang Kerohanian Kristen. Bagaimana orang-orang abang ini bisa mendeskripsikan organisasinya? HMJ ini merupakan sebuah organisasi yang sifatnya itu wadah dan juga sekaligus sebagai mitra antara mahasiswa dengan fungsionaris jurusan. Yang mana fungsionaris jurusan itu yang kita kenal itu diantaranya ada kepala jurusan, kemudian ada sekretaris jurusan dan jajaran-jajarannya. Jadi sebagai mitra, ketika ada urusan yang sifatnya itu penting terhadap fungsionaris jurusan tersebut, maka HMJ ini yang menjadi sebagai wasilah atau perantaranya untuk menyampaikan urusan yang penting dari segi mahasiswa terhadap fungsionaris jurusan. Adapun sebagai wadah, dalam HMJ ini kami itu merupakan sebuah organisasi yang menampung aspirasi dan juga sebuah kreativitas yang bisa mahasiswa jurusan pendidikan sejarah itu berikan terhadap jurusannya. Nah, kamilah yang menjadi organisasi yang menjembatani itu tadi. Seperti misalnya kawan-kawan punya kreativitas di bidang seni, di bidang agama, dan yang lain sebagainya itu, HMJ menjadi sebuah organisasi yang menjembatani kemana arah bakat dan minat yang dimiliki kawan-kawan itu tadi gitu. Dan sekaligus juga HMJ menjadi tempat ketika kawan-kawan mungkin melihat kondisi jurusan pendidikan sejarah itu nggak kondusif misalnya, atau ada yang ingin dikritik, maka HMJ juga yang menjadi tempat kawan-kawan tersebut menyampaikan aspirasi yang kawan-kawan ingin sampaikan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan HMJ ini merupakan satu wadah mahasiswa di lingkup jurusannya masing-masing. Dalam hal ini adalah jurusan pendidikan sejarah. Kegiatan rutin apa yang himpunan mahasiswa jurusan sejarah yang dilakukan? Oh, oke, baik. Kegiatan yang sifatnya rutin ya. Iya. Jadi untuk melaksanakan sebuah program itu kami biasanya melaksanakan rapat koordinasi atau rakor. Yang mana rapat ini menyusun bagaimana sistematika program yang akan kami jalankan dan apa saja yang menjadi isi dari program tersebut untuk diwujudkan nantinya ke depan. Dan hal ini biasanya dilakukan sifatnya rutin, tapi tidak setiap bulan itu ada. Nah, melihat situasi dan kondisi juga agar dalam pelaksanaan program kerja nanti mampu berjalan dengan baik dan juga mendapatkan respon yang baik dari segi lingkungan mahasiswa dan juga jajaran dosen seperti itu. Dan yang kedua, biasanya itu kami ada juga yang namanya rapat evaluasi. Hal ini tidak seformal dengan rapat koordinasi. Rapat evaluasi ini lebih kepada perkumpulan yang membahas tentang MJ itu kami memiliki yang namanya dua budaya. Nah, yang pertama diskusi. Diskusi ini lebih kepada mencari jalan keluar dari setiap program yang ingin kami laksanakan dan bagaimana arah serta tujuan HMJ ini bisa tercapai. Nah, kemudian musyawarah. Musyawarah ini itulah tadi seperti kegiatan kami ada rapat gitu kan. Nah, musyawarah ini kami lakukan sebagai budaya kami. Kami memandang bahwasanya kesepakatan bersama itu lebih penting daripada kesepakatan yang diberatkan oleh satu pihak saja. Satu lagi itu ada namanya budaya tim, karena ini salah satu aspek yang harus dipegang setiap anggota ataupun pengurus dari himpunan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, karena di setiap badan pelaksana harian ataupun divisi-divisi itu tidak dapat bekerja sendiri. Jadi bukan hanya kepala bidang yang harus merancangkan agenda ataupun merancangkan program yang akan dibawa ke rapat koordinasi melalui ketua umum ataupun sekretaris umum, tapi tiap anggota itu juga harus terlibat. Jadi harus saling peka. Itu namanya kami katakan budaya teamwork di skup himpunan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah. Apa manfaat HMJ ini bagi identitas sosial kita? Manfaat HMJ ini adalah sebagai wadah pengembangan karakter. Jadi dalam HMJ ini dengan budaya teamwork, dengan budaya tadi ada musyawarah dan kemudian ada budaya diskusi, kita menumbuhkan karakter diri kita itu untuk peka terhadap lingkungan sosial kita sebagai manusia ataupun insan yang sosial. Gitu. Dan yang kedua, manfaatnya itu tidak menciptakan karakter yang individualis. Yang jadi HMJ ini hadir dan memberikan manfaat kepada saya pribadi selama bertugas, itu membuka pola pandang saya dengan karakter kawan-kawan yang terkumpul di dalam HMJ itu tadi, yang mana di situ saya bisa menyaring bahwa setiap orang dalam pandangan saya itu tidak sama karakternya dengan saya. Dan saya juga bisa membuat suatu formula untuk membuat hubungan yang lebih baik itu bagaimana meninjau dari karakteristik masing-masing rekan-rekan yang berada di dalam HMJ. Itulah identitas sosial yang bisa saya dapatkan kalau dalam himpunan mahasiswa jurusan ataupun HMJ ini. Gitu. Maka itulah tadi manfaat yang bisa diberikan dalam identitas sosial yang diwujudkan oleh HMJ ini. Nah, Dari saya, pendapat saya, apa manfaat organisasi HMJ ini itu sebagai ruang ataupun wadah yang adaptif. Tidak mau tahu, tidak terlalu kritis. Di sini kita akan dilatih. Jadi dari sini kita belajar beradaptasi, kemudian kita akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Abang kan sebagai pengurus nih, apa yang bisa abang lakukan agar setiap anggota itu bisa terkait dalam identitas sosialnya sebagai pengurus itu? Jadi yang pertama, jadi kepemimpinan kooperatif ini tujuannya adalah apa yang ingin saya capai dalam memimpin, itu juga kawan-kawan harus ikut serta mencapainya. Jadi bukan hanya kemauan saya saja. Nah, impact-nya nanti ataupun implikasi yang akan didapatkan adalah kawan-kawan itu nanti bisa lebih paham bahwasanya untuk mencapai peran mereka dalam HMJ itu bukan hanya sekedar menjadi anggota kemudian tidak bekerja. Nah, dan juga mereka paham bahwasanya pimpinan mereka juga ikut andil dalam manajemen apa yang ingin mereka capai. Nah, seperti itu. Jadi hasil yang didapat sama-sama enak dirasakan. Kalau gagal sama-sama bisa dievaluasi. Itu tidak ditambahin. Mungkin ini untuk suka dukanya nih Bang, kan ini kan himpunan HMJ nih ya. HMJ ini kan mungkin
kalau dilihat dari organisasi lain kayak gimana ya, dipandang sebelah mata gitu ya, kawannya dipandang sebelah mata, atau mungkin kayak beberapa kelompok nih mungkin kayak menganggap HMJ ini kayak apa sih, kegiatan mereka nggak berdampak banget gitu. Mungkin bisa nih diceritakan menurut pengalaman abang-abang sendiri. Barangkali mungkin mahasiswa menganggap suatu program HMJ itu ketika bisa menghadirkan acara yang besar. Nah, itu kenyataan yang bisa diterima pada saat ini. Karena orang itu bukan mengutamakan esensi ataupun nilainya, tapi tampilannya. Gitu. Nah, jadi kalau HMJ Pendidikan Sejarah, walaupun sering melaksanakan program yang sifatnya gratis tanpa pungut biaya, tujuan kami itu setidaknya mendorong kawan-kawan agar bisa menyalurkan kreativitasnya, dan itu tujuannya juga untuk menyelamatkan kawan-kawan sendiri supaya bisa mendapatkan respon yang baik dengan dosen kawan-kawan, dan di kemudian hari dipermudah segala tugasnya dan didorong bagaimana kawan-kawan berkembang nanti di dalam lingkungan pendidikan sejarah, bahkan di luar pendidikan sejarah. Nah, kalaulah sampai saat ini memang banyak yang seperti itu. Sering sekali HMJ Pendidikan Sejarah dalam kepemimpinan selama 2 tahun terakhir itu dianggap tidak punya peran yang dampaknya besar karena tidak mampu menghadirkan contoh acara seperti expo ataupun bazar. Tapi di sisi lain kami tutupi keburukan itu dengan kami hadirkan seminar, kami hadirkan PKM dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa pendidikan sejarah itu adalah yang mampu melihat situasi dan kondisi dan menyuarakan situasi kondisi tersebut secara baik di media sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap kepedulian di negara ini. Nah, karakter pendidikan sejarah dan karakter mahasiswa pendidikan sejarah yang kami ingin itu karakter yang tidak rapuh dan tidak mudah FOMO terhadap keadaan sekitar. Kalau dia hanya sekedar iklim saja, itu yang kami tidak inginkan. Nah, kebanyakan kawan-kawan lain sih seperti itu. Ketika acara besar sudah dilakukan, ketika ditanya, emang expo ini toh, emang seminar ini toh, mereka cuma diam dan tidak tahu. Apa kendala dan apa impian yang ingin dicapai setiap bidang yang ada di dalam HMJ itu, kami sepakati kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar mahasiswa pendidikan sejarah yang dalam hal memiliki minat dan bakatnya itu tidak menciptakan citra yang buruk dan juga tetap dalam koridornya gitu, tidak offside istilahnya. Nah, seperti itu. Kalau divisi saya sendiri, kebetulan saya sebagai kepala bidang Perwakilan Kristen, jadi kami rancangkan satu agenda kapan ibadah bulanan setiap mahasiswa Kristen, kapan membedah Alkitab kadang, ataupun diskusi rutin juga. Jadi itu yang kami sebut sebagai kegiatan penting. Jadi, kesimpulan yang bisa saya dapat adalah bahwa HMJ ini sebagai wadah aspirasi serta penghubung antara mahasiswa dengan jurusan, dan juga melalui berbagai program kerja yang disusun HMJ berupaya menciptakan lingkungan akademik dan non-akademik yang kondusif dan meningkatkan solidaritas antar mahasiswa serta tercapainya tujuan jurusan tersebut. Wawancara ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan HMJ sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim, komunikasi yang baik, serta partisipasi aktif seluruh mahasiswa jurusan sejarah. Walaupun HMJ kadang tidak terlalu diapresiasi, tapi organisasi ini tetap menunjukkan identitas mereka sebagai mahasiswa sejarah yang selalu punya dasar dan prinsip, tidak hanya melaksanakan suatu event, tapi punya bekal dasar dalam melakukan kegiatan mereka di lingkungan sosial.